Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Seven of Swords. 7 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 7 pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kamu selama ini dikelilingi oleh begitu banyak banget orang-orang yang sangat-sangat toksik. Yang namanya toksik pasti ingin menghancurkan. Ya. Kemudian mereka itu bermanipulatif lagi, teman-teman. Bermanipulatif terlihat baik di depan kamu, nyatanya faktanya mereka itu tadi ingin menghancurkan, iri, dengki, gitu loh. Bukan sekedar iri dengki, tetapi memang ada sebuah action tindakan untuk menghancurkan kehidupan kamu dengan cara apa? Ya mungkin juga memprovokasi orang lain yang sama-sama membenci kamu, teman-teman. Ya, untuk apa menghancurkan kehidupan kamu? Tetapi kamu hebat banget loh. Kamu hebat. Meskipun kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang toksik, meskipun kamu selama ini, ya mohon maaf, mungkin banyak banget masalah yang kamu hadapi. Kamu lagi terbelenggu memang saat ini, mohon maaf, mungkin tidak semua sih. Ya, dengan beberapa masalah-masalah yang cukup rumit. Ya, salah satunya datang dari mana ini, teman-teman. Kalau aku katakan kamu orang terlalu baik banget, mudah percaya. Ya baik, nggak masalah ya kepada orang yang baik. Tetapi baik kepada orang yang toksik, tentu ini menjadi sebuah kesalahan yang cukup besar untuk kamu, teman-teman. Ya karena memang ujung-ujungnya sebuah penyesalan gitu. Contoh lah ya, kamu memberikan bantuan pertolongan kepada seseorang yang memang toksik gitu loh. Ya pada akhirnya ketika kamu sudah memberikan pertolongan bantuan, ternyata dia menusuk kamu dari belakang. Ya, itu yang aku lihat selama ini. Ya jadi memang ujung-ujungnya sebenarnya walaupun penyesalan, ya mau gimana lagi gitu ya. Memang pada dasarnya kamu orang terlalu baik banget. Kemudian aku punya ini. Ada Eight of Cups, 8 cangkir. 8 cangkir ini muncul hadir, teman-teman. Jadi kalau melihat dari energi kartu ketiga ini, ya itu tadi ya, selalu saja gitu loh. Berakhir dengan kekecewaan. Karena tidak dapat dipungkiri nih, ketika kamu tinggal selangkah lagi mencapai keberhasilan, kesuksesan kamu, teman-teman, ya selalu gagal di situ. Kenapa? Biangnya ini, ya. Jadi hal yang harus kamu lakukan di sinilah kamu mungkin harus kembali mengevaluasi ya, teman-teman. Kamu harus mengevaluasi kembali, introspeksi diri lagi ya, teman-teman. Baik boleh, tetapi kali ini baiknya jangan keterlaluan banget, ya. Jangan terhadap orang-orang yang tidak tepat, orang yang salah, teman-teman. Ya. Dan bahkan ketika kamu sudah memahami kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang toksik, kamu proteksi dong. Ya. Kamu harus memproteksi energi mereka. Iya, jangan terlalu dekat, nggak apa-apa.
kamu menghindari orang-orang yang negatif daripada nanti ujung-ujungnya juga hati kamu selalu berpikir ya yang enggak yang selalu negatif terus lah ibaratnya teman-teman ya. Selalu berkonflik batin terus ya. Untuk apa ya? Lebih baik kamu menghindari. Ya, menjauhi teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Three of Cups, 3 cangkir ya. Lagi dan lagi kartu cangkir muncul teman-teman. Jadi, kalau melihat dari kartu ketiga, keempat ya, ini teman-teman, ya aku melihat kamu akan kembali bangkit sih sebenarnya. Ya, kamu akan kembali bangkit. Dalam pekan ini bakal ada perubahan yang aku lihat ya. Potensinya cukup terlihat ya. Potensi peluang itu cukup besar bahkan teman-teman. Ya, jadi di dalam segala hal apapun ya terlepas dari masalah-masalah yang kamu hadapi teman-teman, yang jelas dalam pekan ini ya pekan pertama bulan Juni tahun 2025 ini teman-teman bakal ada perubahan yang perlahan demi perlahan akan mengubah total kehidupan kamu menjadi semakin lebih baik. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Virgo dalam pekan ini ya. Aku punya strength, teman-teman. Wow. Strength ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam sebuah tantangan, masalah, ujian. Dan pencapaian di dalam sebuah tujuan. Ya, jadi memang secara garis besar sih ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya rezeki kamu bakal bagus. Ujung-ujungnya kehidupan ekonomi kamu akan meningkat, stabil, seimbang. Daya pribadi positif loh, energi kamu positif banget, powernya. Ya seperti ada daya tarik pemikat ya. Jadi rezeki uang lah yang bakal mendekat dengan jumlah yang akan mungkin sangat begitu besar ya teman-teman dalam waktu dekat ini. Ternyata benar ada The Magician. Ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah keajaiban hal-hal tak terduga itu jelas akan terjadi teman-teman. Ya berpotensi lah akan terjadi ya. Mungkin hanya orang-orang terpilih ya. Nah, itu kembali lagi terhadap apa ya seperti ada doa-doa yang terkabulkan kalau aku lihat. Nah, kemudian sebuah perumpamaannya itu kamu seperti memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya, teman-teman. Dan lagi-lagi ya, seperti ada energi penarik rezeki. Kamu merasakan energi tersebut. Ya, itulah sebuah bentuk manifestasi atas doa kamu. Jadi uang nanti bakal mendekat ya, teman-teman dari segala penjuru arah, insyaallah ya. Jadi untuk masalah keuangan, ya persiapkan diri kamu deh, teman-teman. Di awal Juni tahun 2025 ini ya, ini sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana perubahan-perubahan besar itu akan benar-benar termanifestasikan dengan cukup sempurna. Ace of Cups ini kartu menggambarkan tentang sebuah keberkahan dan keberuntungan, kelimpahan materi, rezeki, ya. Jadi mungkin dengan beberapa energi keuangan yang bakal berlimpah ini jelas dong kamu berpotensi akan menjadi orang kaya raya kah, menjadi miliarder kah? Ya, tidak ada yang tidak mungkin kok teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Five of Wands, Ace of Pentacles, dan aku punya Five of Wands. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Jadi, dari ketiga kartu ini sih, mungkin beberapa dari kamu lagi merasakan adanya beberapa gejolak masalah rumah tangga ya. Konflik, keuangan kah, seperti itu. Ya, tetapi yang aku lihat dalam bagian ini bakal ada perubahan gitu, teman-teman. Bakal ada kabar baik. Ketika masalahnya terkait dengan keuangan, ya di sini terlihat keuangan kamu akan kembali stabil. Ya, konflik, ya terlihat hubungan kamu akan kembali berkomitmen, akan kembali rujuk, harmonis, baik. Ya, jadi kalau dikatakan dalam pekan ini, keberuntungan demi keberuntungan di dalam kehidupan kamu ini mencakup segala hal, ya bisa jadi seperti itu teman-teman. Kenapa? Ya karena memang tadi ada kartu keberkahan. Ya semoga apa yang menjadi harapan dari teman-teman Virgo ya di bulan Juni ini semuanya bisa terwujud tercapai. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya cacaman teman-teman. Oke. Kemudian aku punya Two of Pentacles dan aku punya Four of Wands. Wow.
Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu, teman-teman, ya. Jadi, kalau dikatakan berharap, ya wajar lah ya. Berharap tentu ingin agar hubungan yang kamu jalani ini nggak berakhir dengan sia-sia, teman-teman. Ya, apalagi ketika hubungan kamu sudah lama gitu. Jadi memang harus dipikirkan juga tentang bagaimana masa depan, tentang bagaimana ke depan gitu. Ya mungkin sudah ada planning rencana, tetapi bisa jadi selama ini masih banyak tantangan, bisa jadi selama ini masih banyak hambatan, teman-teman ya. Dari rezeki juga pasti mempengaruhi ya, teman-teman. Ya, ataupun keadaan-keadaan yang lainnya. Tetapi yang aku lihat di sini seperti ada sebuah bentuk manifestasi atas doa ya. Harapan-harapan kamu itu seperti bakal terwujud ini tujuannya. Ya seperti bakal ada sebuah hubungan yang akan bersatu menyatu. Seperti ada perayaan pesta kumpul keluarga ya. Berarti ada mungkin sebuah apa ya komunikasi pembicaraan pertemuan keluarga yang membicarakan tentang bagaimana kelanjutan hubungan asmara kamu ke depan. Ya kabar baik teman-teman. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya The Hanged Man, ada Knight of Wands, dan aku punya The Empress. Oke, nah melihat tentang bagaimana energi kehidupan asmara dari teman-teman Virgo yang jomblo dan single. Apakah kamu berpeluang berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu? Sabar ya, teman-teman. Aku lihat kamu memang harus lebih bersabar terlebih dahulu. Bukanlah sesuatu hal yang bakal mudah, ya. Apalagi ketika kamu terburu-buru, yang ditakutkan nanti hasilnya ujungnya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu aja sih. Ya, aku yakin kok kamu juga akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup. Tetapi mungkin bisa jadi semesta ingin agar kamu untuk tetap bersabar. Ya, pasrahkan, ikhlaskan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Biar semesta bekerja dengan cara sendiri, teman-teman. Ketika kamu yakin kepada Tuhanmu, maka Tuhanmu akan memberikan hal yang terbaik. Ya, itu karena ketika kamu selalu berharap yang terbaik, teman-teman ya, itu tadi pasti ujung-ujungnya selalu gagal dan kecewa. Jadi kali ini biarin Tuhan yang memutuskan, ya, dengan siapa takdir kamu nanti. Ya bisa jadi itu juga berubah tentang kriteria-kriteria yang terlalu khusus ya, teman-teman. Ya, oke, next. Poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang nih. Oke. Nah, aku punya The Chariot. Next, aku punya Four of Swords dan aku punya Five of Pentacles. Melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, ya memang aku ini, ya, dia orang yang cukup menyenangkan awalnya, ya. Tetapi yang aku lihat, kamu sudah banyak mendapatkan pesan-pesan batin semesta ya, baik melalui mimpi, firasat, feeling, ataupun mungkin orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Hati-hati dan waspada terhadap seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, teman-teman. Potensi buruk yang aku lihat di sini adalah terkait dengan bagaimana kehidupan kamu nanti bakal dipenuhi dengan berbagai masalah. Masalah yang pertama mungkin timbul terjadi ketika kamu tidak menyadari, memahami, mungkin bisa saja seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu itu sudah berpasangan. Gitu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, bisa jadi ya, dia itu hanya ingin manfaatin kamu karena di sini yang aku lihat ya, ada lambang keuangan. Jadi kudu hati-hati waspada teman-teman ya. Bukan berarti seseorang yang terlihat baik di awal itu akan baik terus di akhir, tidak ya. Jadi kuncinya intinya adalah jangan terburu-buru. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Ketika kamu tidak terburu-buru dan ya lebih saling kenal lah ya, teman-teman. Ya, untuk memastikan apakah memang benar dia berkomitmen, tidak, ataupun tidak, gitu ya. Ya semoga sih energinya positif, tetapi tetap harus ada prosesnya ya, teman-teman. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Virgo. Aku punya tanggal 29, 17, 31, 15, tanggal 3, 18, 26, 12, 25, 24, 28, dan tanggal 16.
Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.